muda hingga Tuhan kan berikan jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajeng badhe semua. Mbak apa? Kali beras kawan-kawan. Beras setengah kilo ya. Niki mungkin bayare nek bojone kula pun bayaran nggih, Bu. Ngoten. Nggih, matur suwun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malu rasanya, hutang yang lama saja belum bisa dilunasi. Apa daya, untuk bisa mengepulkan asap dapur, hanya inilah jalan terakhir yang Santi bisa lakukan. Ada. Pak, utang yang udah dibilang misalkan soal anak nyambung. Yo, aku tengah untuk akar segini Pak. Undang disauri. Sedih hati Parjono tiap kali melihat istrinya menghadapi kesulitan. Tak ada niat untuk membuatnya susah. Memang hasil kerjanya setiap hari tak pernah banyak. Seringkali tak bisa menutup biaya makan sekeluarga. Kebutuhan hidup dari hari ke hari semakin membumbung tinggi. Kemampuan Parjono menghidupi keluarganya menjadi kian terbatas. Segala usaha telah dikerahkan. Kini ia hanya mampu berdoa, semoga hari ini ada rezeki untuk menyambung hidup besok. Ya, salah saya kayak gini. Kenapa kok kadang kok orang maring duit, bersalah saya kan kayak gitu. Demi keluarganya, jarak sejauh apapun akan ia tempuh. Maklum saja, dari rumahnya menuju Sungai Bengawan Solo cukuplah jauh. Dengan sepeda ini ia berusaha menaklukkan jarak itu. Parjono hanyalah pencari besi di Sungai Bengawan Solo. Ia mengumpulkan besi-besi tak terpakai yang memiliki nilai jual. Tentu pekerjaan ini tidak dapat dipastikan penghasilan yang didapat setiap hari. Ya, besi barang kawak gitulah, seperti baut, paku, umur, gitu. Terus kalau udah dapat banyak ya uangnya banyak, kalau nggak dapat ya udah pulang. Sudah 5 tahun lamanya Parjono merajut pernikahan. Namun kesusahan seakan begitu kuat membelenggu. Ia berusaha untuk tidak menyerah. Berapapun hasil yang Tuhan berikan, akan ia terima dengan penuh rasa syukur. Sehari saja libur, akan banyak sekali penyesalan dalam hatinya. Walau hanya untuk mendapat Rp1.000, ia harus mengeluarkan tenaga sebesar apapun, tak menjadi masalah. Ya, semua saya syukurilah. Berarti ya rezeki itu teng mriki, ya tak syukuri. Sehari dapat 1.000 tak syukuri, nggak dapat ya tak syukuri. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Membentang dari Wonogiri hingga di Gresik, Laut Jawa. Membelah Kabupaten Blora, tepatnya Kecamatan Cepu dan Kabupaten Bojonegoro.
Banyak kehidupan masyarakat di sekitar Sungai Bengawan Solo yang bergantung kepadanya. Kekayaan hayati menjadikannya tempat bersandar untuk mencari nafkah. Termasuk bagi Parjono dan teman-temannya. Pada musim penghujan seperti ini seringkali sungai menjadi tinggi. Debit aliran sungainya menjadi lebih kencang, sehingga sangat berbahaya bagi pencari nafkah di sana. Parjono harus kuat. Ia mencoba membulatkan tekad untuk menyelesaikan pekerjaan. Teringat anak istri di rumah menanti hasil jeripayahnya. Ya nekat, demi anak istri nekat lah. Ya tetap mudun, Mbak. Daripada saya pulang biasa nganggur, enggak anak saya ya jajan, hatiku nelongso, ya nekat lah. Ban-ban ini berfungsi sebagai pembawa beban sekaligus tempat beristirahat di atas air. Tidak seperti kebanyakan pencari barang bekas lainnya, Parjono dan teman-temannya memilih untuk mencarinya di dasar sungai dengan menggunakan ban dalam truk. Menyelam ke dalam Sungai Bengawan Solo yang kedalamannya beragam adalah pilihan pekerjaan yang tidak masuk akal. Namun hanya inilah yang ada. Parjono benar-benar tak punya pilihan. Dengan kegigihan, pekerjaan apapun akan bisa ia lakukan. Asalkan ada niat dan keinginan, kesulitan apapun dapat dilewati dengan baik. Pengangguran saya, terus teman saya itu timbang nganggur, ayo kerja melok aku, tapi berisiko kan gitu. Terus saya lihat, saya ikut. Tanpa alat pendukung pernafasan, Parjono menyelam hingga kedalaman 15 meter. Menahan nafas cukup lama karena harus menggali di dasar sungai demi mendapatkan barang yang diincar, yaitu semua barang yang terbuat dari besi. Dibutuhkan keahlian yang cukup baik hingga mampu melakukan pekerjaan seperti ini. Keruhnya air sungai membuat ia sulit melihat ke dalam air. Hanya dengan perkiraan saja, tangannya seolah bisa mencari besi-besi bekas itu. Banyunya keruh, Mbak. Ya kalau di dalam air itu ya seadanya diambil lah. Gerayang-gerayang di air seadanya diambil. Dadanya terasa begitu panas, sesak. Jantungnya berdetak begitu kencang. Nafas pun seakan hampir putus karena harus menahan nafas di dalam air. Belum lagi badan yang harus menjaga keseimbangan karena arus dalam air yang begitu kencang. Semua mereka lakukan hanya untuk mencari sesuap nasi bagi keluarga. Berat, ringan, tetaplah pekerjaan yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Parjono tak pernah merasakan bangku sekolah. Hidup dari keluarga kurang mampu membuatnya terpaksa mengesampingkan pendidikan dan memilih untuk mencari nafkah. Kini dirinya merasakan akibatnya. Tanpa pendidikan, tak
tak ada orang yang mau memberikannya kesempatan untuk bekerja. Walau dalam hati ada keinginan yang begitu kuat untuk melakukan pekerjaan lain yang lebih layak. Ya pengen lah, tapi ya kan saya nggak sekolah, terus mau kerja apa, sekarang kan kerjaan sulit kan gitu. Semuanya kerjaan pakai jasa, pakai pengalaman kayak gitu. Barang yang didapat adalah beberapa paku dan benda kecil lain. Karenanya Parjono harus menyelam berpuluh kali bila ingin mendapatkan 1 kilogram besi. Mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore, menyelam dan kembali menyelam hingga mendapatkan hasil. Ya bersyukur masih diparingi pekerjaan kayak gitu, senajan sengsara tapi ya bersyukurlah. Keterbatasan modal membuat Parjono tak mampu berbuat apa-apa. Atas kebaikan orang lainlah, dirinya dapat turut bekerja. Mulai dari ban dan perlengkapan lain, ia mendapatkannya dari tengkulak besi. Tanpa perlu ia menyewa, semuanya ia peroleh karena rasa kasihan atas keprihatinan yang dialaminya. Dan keranjang, tampar itu dari bos dipinjemin. Saya nggak modal apa-apa dari rumah. Beberapa kali Parjono menemukan mainan yang hanyut atau berada di pinggir sungai. Teringat dengan anaknya di rumah, ia sengaja membawanya pulang demi oleh-oleh bagi sang anak nanti. Mbak, arep setor. Dengar Mas kok sore men. Bannya bocor, Mbak. Kilo Mas. Hari ini pencarian Parjono membawa keberuntungan. Per kilo sekarang 3.200. Iya, Mbak. Ia mendapat 6 kilogram besi. Senang rasanya. Harga besi sering naik turun tak menentu. Hal ini tentu sangat mempengaruhi hasil penjualan Parjono. Kalau disyukuri ya cukup lah. Kalau disyukuri, kalau nggak disyukuri ya berapa aja nggak cukup. 1.000 kalau disyukuri ya cukup.